warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak. Ya. Nama saya Elin Herlina, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, dari SMP 8 Banjar, dan di depan saya sudah ada Bapak kepala saya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baiklah, saya Kusmana, SPD MPD, kepala sekolah baru di sini ya. Kemarin tanggal 16 Januari 2023 baru serah terima jabatan di sini. Sebelumnya saya menjabat kepala sekolah di SMPN 6 Banjar Ya. selama 2 tahun 4 bulan. Dan sebelumnya lagi tahun 2013 sampai 2020 bahkan 7 tahun 8 bulan di SMPN 10 Banjar. Ya, Bapak, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mewawancarai Bapak terkait tugas demonstrasi kontekstual dari calon guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Ya. Nah, Silakan. Bapak pada saat Bapak menjabat kepala sekolah baik di SMP 6 atau di SMP 8 sekarang, kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus itu sudah berdasarkan dilema etika atau berdasarkan bujukan moral Bapak? Sebenarnya berhubungan dengan dilema etika ini juga ada. Yang terjadi di SMPN 6 ya. Ya, Kalau di sini saya belum menemukan kasus Ya. yang mungkin perlu diangkat di sini. Yang saya dapati di SMP 6 saat itu masalah kekurangan jam mengajar bagi guru PAI. Yang jelas di sana hanya mempunyai rombel 8 kelas. Nah, karena dari hampir tiap tahun jadi merosot jumlah siswanya karena KB berhasil dan juga animo masyarakat memang suka ke kota bersekolahnya. Itu jadi berdampak pada kami, terutama pada guru PAI tadi saya katakan kalau hanya 8 kelas berarti kalau dikalkulasikan dengan 3 jam pelajaran per minggunya 24 jam itu cukup untuk seorang guru yang sertifikasi sehingga bisa cair. Nah, sementara keadaan di sana waktu itu ada 2 guru PAI. Memang bisa mengajar tapi mata pelajaran yang lain. Nah, kami juga merasa kurang nyaman. Saya juga guru tersebut tidak nyaman dengan kurang selinearnya dengan mengajar pak yang lain, tentunya tidak akan optimal. Dan juga saat itu ada pemetaan dari Kota Banjar, dari distrik bagian kepegawaian, kira-kira bagaimana ini karena kurang jam, dan diberikan tawaran di SMP 8 ada guru agama yang kekurangan jam mengajar itu bisa masuk ke sana. Dan kesinilah kami bersepakat bisa dimutasikan. Ya, kalau memang secara komitmen awal tidak boleh pindah di suatu sekolah guru PNS baru tersebut kalau belum 5 tahun. Namun karena kondisi tidak memungkinkan, ya kami mau bagaimana lagi dan juga untuk kebaikan semuanya. Ya, berarti kasus yang Bapak hadapi termasuk dilema etika berkaitan dengan kasus guru PAI yang kekurangan jam ngajar ya, Bapak. Nah, berarti barusan udah Bapak sebutkan langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan diantaranya dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Ada hal lain yang Bapak lakukan untuk mengefektifkan pengambilan keputusan yang sudah Bapak putuskan tersebut? Ya, hal tersebut didukung juga dengan Wakasek kurikulum. Ya, beliau juga kebingungan kalau untuk membagi-bagi sesuai proporsinya dan sesuai untuk masa depannya. Karena kalau bersama-sama di sana tidak mungkin kalau 2 guru tersebut cabang mengajarnya ke sekolah yang lain, katakan SP begitu, akan repot semua, tidak nyaman semuanya. Maka kami berani mengambil sikap dengan masukan Wakasek kurikulum dan juga guru yang lain, dan juga kami punya wawasan bagaimana perkembangan berikutnya guru tersebut apalagi yang masih muda. Dan juga kalau mengambil keputusan yang tua, yang senior untuk mutasi, misalnya ke SMP 8 ke sini, itu akan jauh sekali. Ya memang guru yang baru itu model Pak Agus, ya kami sangat merasa kehilangan dengan potensi yang cukup bagus dari IT-nya, kemudian membimbing ekstrakurikulernya, ya itu untuk hal positif. Tapi kami juga bagaimana kita mengambil sikap tersebut yang terbaik. Nah,
maka kami mengambil keputusan bersama-sama, diambil mudahnya kiranya yang Pak Agus bisa lebih dekat ke SMP 8, kemudian yang guru satu lagi agama walaupun senior ya juga lebih dekat dengan sekolahnya dan juga tidak terbebani harus mencari jam ngajar lagi ke sekolah yang lain. Ya, berarti keputusan Bapak sudah efektif ya Pak. Ya, insya Allah kami juga beri wawasan pada mereka keuntungan bagaimana yang bisa diambil bersama-sama, terutama yang dimutasikan tadi. Nah, kesana kan akan lebih berpeluang lagi nanti untuk PPG-nya, sertifikasinya, dan juga cepat cair begitu. Iya, berarti sudah efektif ya Pak. Nah, apakah dalam penyelesaian kasus tersebut ada tantangan atau hambatan dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Ya tadi di dalam hal dilema, yang satu kalau dibandingkan kan pasti ada kekurangan kelebihan. Ya. Nah yang jelas yang muda itu sekalipun muda potensinya luar biasa untuk memajukan sekolah. Nah, tapi yang tua juga bagaimana kalau dipindah tugaskan jauh, kan jadi beban juga ya bagi dia. Nah, itu di antara dilema yang harus kita putuskan. Iya. Tantangannya dengan melepas yang muda yang berprestasi dan punya kelebihan, dan antara yang tua harus tinggal di sana gitu ya Pak. Bukan berarti membuang, tapi memberikan peluang yang lebih baik lagi untuk semuanya, baik yang ditinggalkan maupun yang pergi. Iya Bapak, bagus sekali penyelesaian kasusnya. Berarti Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut apakah spontan atau ada jadwal khusus sehingga kasus tersebut terselesaikan secara menguntungkan bagi kedua pihaknya Bapak? Ya kami jadwalkan khusus, jadi bincang-bincang dengan rekan guru yang lain dan juga rekan lokasi kurikulum, baru kami mengeksekusi masalah tersebut. Ya, dengan alternatif apa kira-kiranya keuntungan dan kelebihannya dan kekurangannya tentunya maksud saya, yang bisa kalau kita mengambil keputusan A bagaimana, B bagaimana. Iya, berarti Bapak tetap berdiskusi dengan Wakasek dan teman-teman sejawat yang ada di sekolah Bapak pada waktu itu ya Pak? Betul. Iya, berarti Bapak kalau begitu ada hal lain yang bisa mempermudah Bapak dalam penyelesaian kasus ini ya Pak ya? Contohnya seperti apa Pak? Ya tadi diantaranya dengan menelaah dari jarak tempuh guru tadi ke sekolah. Kalau dibandingkan, jelas yang senior bisa lebih dekat ke sekolah yang lama, kemudian yang junior bisa ke yang baru. Gitu. Iya, begitu ya Pak. Nah, ekonomis, praktis. Lebih ekonomis dan praktis dengan hitungan jarak gitu ya Pak. Betul, dan juga dari kinerja akan lebih tumbuh lagi semuanya, cepat. Iya, bagus. Nyaman semua. Demi kemajuan di sekolahnya masing-masing ya Pak. Nah Bapak, berdasarkan kasus yang sudah Bapak selesaikan tadi, kiranya ada pembelajaran lagi untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya itu jadi harus bisa bagaimana menelah suatu masalah, kemudian solusi alternatifnya apa yang terbaik diambil, dan juga itu tidak bisa diputuskan sendiri, maka kita duduk bersama, baik yang mungkin dari tadi punya masalah tersendiri atau juga dari rekan yang lainnya, sehingga pas kalau diambil keputusan yang terbaik. Iya, jadi bukan hanya ini saja, ada juga kasus guru yang lain selain guru PAI, guru matematik juga yang sama ini persis. Ya, berarti sama-sama harus diuntungkan dengan keputusan yang Bapak ambil dan menjadikan pembelajaran di kemudian hari ya Bapak. Siap. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini saya bisa mewawancarai Bapak kepala sekolah saya yang baru. Semoga ilmu atau pengalaman yang diberikan sama Bapak ke saya bermanfaat bagi saya kelak ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elin Herlina, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, asal sekolah dari SMP Negeri 8 Banjar, dan di sebelah saya sudah ada Bapak Aceh selaku kepala sekolah dari SMP 4 Banjar. Pada kesempatan
kasih Ibu. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kepercayaannya. Saya dari SMP Negeri 4 Banjar, barangkali ada hal positif yang bisa diambil, barangkali baik oleh Bu Elin selaku calon guru penggerak maupun untuk saya sendiri selaku yang selama ini mendapat amanat dari pemerintah sebagai kepala SMP Negeri 4 Banjar. Terkait dengan beberapa kasus, ya paling tidak di sekolah memang banyak hal, banyak permasalahan, banyak kasus. Ya tentunya kita idealnya bisa memilih mana yang kaitannya dengan tadi disampaikan, kaitan dengan apa? Dilema etika, ya. Nah paling tidak kita bisa meminimalisir hal-hal yang dimungkinkan tidak atau muncul permasalahan lanjutan, dan paling tidak apa yang diselesaikan itu bisa diterima oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Ya, berarti selama ini Bapak berusaha untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya dan tidak merugikan orang lain atau sesama rekan sejawat atau siswa ya, terutama ya Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak mengambil langkah-langkahnya supaya kasus-kasus tersebut terselesaikan secara baik, Bapak? Pertama-tama kita lihat regulasi yang ada sebagai patokan bagi kita dalam melangkah. Itu tentu harus berdasar pada regulasi yang ada. Misalnya kebijakan kementerian, ya salah satu contoh misalnya terkait dengan regulasi mutasi siswa. Itu kan ada permennya yang mengatur, ya. Yang sekarang itu yang tahun 2021, ya. Sehingga dengan berdasarkan regulasi itu kita mengambil kebijakan di satu sisi bisa mengakomodir permasalahan yang ada, khususnya kaitannya dengan mutasi siswa misalnya. Kemudian juga kita pihak sekolah tidak melanggar regulasi yang ada. Nah, kenapa? Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak atau menyangkut hak warga negara, hak siswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, khususnya di kita di SMP Negeri 4 Banjar. Ya, berarti langkah pertama Bapak menyesuaikan dulu dengan regulasi kebijakan yang sudah ada. Dan selama ini apakah sudah pernah terjadi Pak mutasi siswa yang masalahnya rumit atau bagaimana Pak menurut Bapak? Kasus yang terakhir, kenapa? Karena memang boleh dikatakan selama ini kita berpatokan bahwa mutasi siswa itu kan dari yang sifatnya linier, artinya dari sekolah negeri ke negeri lagi, kemudian masih dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ternyata regulasi yang terakhir yang tahun 2021, maaf saya lupa lagi permennya, kalau tidak salah permen nomor 1 kalau tidak salah itu bisa dari 2020, terkait dengan proses mutasi siswa, bahwa sekarang itu kan tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi negeri swasta, kemudian tidak ada dikotomi ini Kemenag, ini Kemdikbud. Yang penting ada 3 hal yang menjadi dasar dari permen tersebut. Yang pertama ada kesepakatan antar kepala sekolah yang mengeluarkan dan yang menerima, kemudian bisa secara dapodiknya itu bisa dialihkan, dimutasikan, artinya kaitannya dengan disdik juga dengan operator dapodik. Dan yang ketiga kaitannya dengan kuota. Nah, artinya kuota di sekolah itu masih ada atau tidak. Nah, kalau memang di sekolah itu masih ada, itu kan berarti tidak ada alasan yang spesifik bagi sekolah itu untuk tidak menerima siswa
mutasi tersebut. Sebab ini tadi saya katakan menyangkut hak anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari sekolah. Nah, kita tahu bahwa untuk jenjang SMP itu kan dalam satu rombel itu maksimal 32 siswa. Nah, kalau memang di kelas itu di sekolah kami ada yang masih dalam satu kelasnya belum 32 siswa, berarti itu masih memungkinkan untuk bisa menerima siswa dari sekolah lain yang memang misalnya karena zonasi dia dekat dengan sekolah SMP 4 atau karena faktor orang perpindahan ikut orang tua, domisili dan sebagainya. Nah, sehingga selama regulasinya memungkinkan dan regulasi yang lebih tinggi yaitu Permen memungkinkan bagi kami, berarti itu tidak ada alasan untuk menolak, kecuali mungkin dalam tanda kutip anak yang dari sananya bermasalah, misalnya terkait dengan geng motornya atau pernah terjadi pencurian, atau mungkin kalau perempuan dalam tanda kutip maaf sudah hamil dan sebagainya. Nah, itu juga ada regulasi di sekolah kami bahwa terkait dengan tata tertib. Tetapi dalam arti kan tata tertib itu tidak bertolak belakang dengan regulasi yang lebih tinggi. Ya, berarti selama ini menghadapi kasus-kasus seperti itu dapat berjalan lancar ya, berarti efektif ya Bapak? Insya Allah, kemarin yang terakhir kan seperti itu, sehingga kami pun mendapat pencerahan setelah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, khususnya kami mendapatkan perubahan mindset yang awalnya kita mindsetnya seperti itu, tahunya seperti itu, dan sekarang dengan hal tadi kita ada kesepakatan dengan memang regulasinya jelas. Ya, berarti Bapak sudah berani ngambil keputusan untuk memutasikan siswa tersebut ya Bapak. Dan selama ini mungkin ada tantangan dari pihak luar dalam hal pemutasian anak tersebut Bapak? Datang dari pihak mana biasanya Pak? Selama ini paling tidak internal sih sebetulnya. Kadang mungkin Bapak Ibu guru di sini karena memang di satu sisi juga pemahaman regulasi ini belum paham seluruh dewan guru yang ada di sini. Kadang ada semacam keberatan atau kekhawatiran lah. Ada kekhawatiran mungkin dari sisi background siswa itu sendiri, kita memang tidak tahu persis atau latar belakang orang tuanya, sehingga sebagian dari Bapak Ibu guru di sini mungkin ada kekhawatiran, takut-takut anaknya dalam tanda kutip misalnya nakal dan sebagainya, sehingga menjadi beban tambahan bagi kami yang ada di sekolah. Walaupun sesungguhnya sekolah itu kan ya bengkel moral, bengkel akhlak, bengkel perilaku yang mudah-mudahan dengan yang tadinya anak perilakunya kurang baik kan dengan proses pendidikan diharapkan menjadi lebih baik. Berarti tantangan justru datang dari pihak intern ya Bapak, kesiapan guru-gurunya untuk menerima siswa yang baru dimutasikan masuk ke SMP 4 ya begitu Bapak. Dengan latar belakang yang mereka belum tahu. Paham ya, betul. Sebab ada asumsi kan kalau anak pindah itu mungkin dianggapnya bermasalah gitu ya? Padahal tidak seluruhnya bermasalah seperti itu. Mungkin karena orang tua domisilinya pindah dan sebagainya, sehingga memungkinkan anak itu harus ikut orang tua sekolah dekat, yang paling dekat dengan sekolah yang ada. Walaupun di sini misalnya ada sekolah swasta ya, jadi kami bukan berarti tidak menghargai swasta, tapi memang di satu sisi karena anak itu dari sisi zonasi lebih dekat dengan SMP Negeri 4 Banjar. Kemudian di sini juga kuota masih memungkinkan Iya, berarti tetap diterima ya. Dan mungkin Bapak memberikan pemahaman lebih ya kepada guru-gurunya ya Bapak. Nah, kemudian Bapak dalam memutuskan itu apakah spontan atau ada jadwal khusus tertentu untuk memutuskan diterima atau tidaknya anak tersebut Bapak? Sebetulnya
jelas kami atau saya sendiri sebelumnya juga koordinasi dengan tata usaha bagian kesiswaan, kemudian juga dengan wakil kepala sekolah khususnya kasih kesiswaan, paling tidak untuk menyamakan persepsi atau paling tidak ya semacam membentuk barangkali ada masukan hal-hal yang tidak saya ketahui dari secara pribadi maupun hal-hal non teknis lainnya. Nah, sehingga dengan kesepakatan walaupun memang regulasi sudah jelas ya, tapi kami tetap berupaya merangkul, berkoordinasi, berkomunikasi dengan rekan Wakase juga dengan bagian kesiswaan, sehingga keputusan yang diambil itu sifatnya kolektif, keputusan bukan sepihak dari kepala sekolah tapi hasil berembuk. Walaupun memang tadi saya katakan regulasi sudah jelas ada ya. Berarti Bapak tetap bekerja sama dengan lingkungan atau warga yang ada di sekitar sekolah ini, pihak-pihak yang terkait ya, begitu Wakasek, PU dan sebagainya ya. Berarti Pak, kalau tadi ada tantangan dari pihak guru mungkin supaya anak tersebut diterima, dan barangkali ada hal lain yang mempermudah proses mutasi tersebut dalam menghadapinya kasus tersebut, Pak, bagaimana? Permasalahan yang ada seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kan kita juga punya atasan langsung. Artinya dengan dinas kita koordinasi dengan operator dapodiknya khususnya ya, termasuk juga dengan pihak sekolah yang siswanya mau pindah. Nah, sebab berkas dan lain sebagainya yang dibutuhkan tetap harus masuk ya ke kita untuk bisa ditindaklanjuti. Walaupun anaknya misalnya sudah kepingin masuk, tapi kalau berkasnya belum memungkinkan ya tetap untuk sementara kami belum bisa menguruskannya secara administrasi. Ya, berarti berkasnya harus masuk dulu supaya pihak SMP 4 mudah dalam mengkondisikannya, menindaklanjutinya ya Bapak. Dari pembelajaran kasus tadi yang Bapak utarakan tentang mutasi siswa, bagaimana pembelajaran untuk kedepannya Bapak dari kasus tersebut? Insya Allah banyak atau ada hal yang positif. Tadi saya utarakan di awal bahwa dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, kadang kita di sekolah terlambat mengakses informasi. Nah, mungkin dengan kasus ini kita menjadi tergugah untuk selalu update dengan informasi-informasi ya, bahkan sekarang kan lebih mudah ya akses dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, sehingga setiap apapun yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan tata kelola sekolah dan sebagainya, kita diharapkan melek informasi lah begitu, sehingga mindset kita atau pemahaman kita bisa disesuaikan dengan regulasi yang ada, sebab banyak regulasi yang baru yang artinya regulasi yang lama sudah diganti, ya tergantikan, sudah dicabut keberadaannya, diganti dengan regulasi yang baru. Nah, sehingga kalau kita tetap tidak mengenal atau tidak banyak mengakses informasi, nah tentu kita akan ketinggalan informasi, sehingga ujungnya kita akan salah mengambil kebijakan yang pada akhirnya tentu masyarakat yang dirugikan, yang seharusnya misalnya diterima, tetapi karena kita punya asumsi yang kebijakan terdahulu yang tidak memungkinkan sehingga tidak diterima, padahal regulasi sudah yang terbaru kan sudah ada, kemudian kuota misalnya masih memungkinkan, akhirnya kan kalau tidak diterima ya itu tadi hak anak, hak masyarakat menjadi terabaikan karena kita telat dalam mengupdate informasi. Itu mungkin yang perlu saya garis bawahi, hikmah dari kasus kemarin. Saya menjadi tertantang untuk selalu banyak menggali informasi, terutama
kebijakan-kebijakan dari kementerian, termasuk juga mungkin dengan guru penggerak dan sebagainya, atau kebijakan-kebijakan lain, ya, kebijakan keuangan dan sebagainya. Sekarang memang banyak dikeluarkan oleh kementerian itu melalui teknologi informasi. Iya, berarti kita tetap harus melek IT ya Pak, betul. tidak Ya, boleh betul. tertinggal updatean yang terbaru, Betul. apalagi terkait info yang Ya, berkaitan kebijakan-kebijakan dengan ya, ya. supaya kita tidak salah melangkah Iya. yang ujungnya merugikan pihak lain. Iya. Bapak, terima kasih sekali atas jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Insya Allah saya mungkin harus banyak belajar lagi nih untuk menggali kasus-kasus dari para pemimpin-pemimpin yang ada di sekolahan ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.